Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Teman Ngobrol. Dan sesuai dengan request kalian teman-teman, kita akan membahas lagi soal dan jawaban untuk tes tulis buat teman-teman yang mengikuti PPS tahun 2022. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan bahas soal-soalnya. Apa singkatan dari PKPU? A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum. B. Perubahan Keputusan Pemilihan Umum. C. Peraturan Khusus Perundang-undangan. D. Perubahan Khusus Perundang-undangan. Jawaban yang tepat adalah A. Peraturan Komisi Pemilihan Umum. 32. LPPDK singkatan dari A. Laporan Pengeluaran Pasangan Calon Dana Kampanye. B. Laporan penerima pasangan calon dana kampanye. C. Laporan dana kampanye pasangan calon. D. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jawaban yang tepat adalah D. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. 33. KPPS memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat A. 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. B. 4 hari sebelum tanggal pemungutan suara. C. 5 hari sebelum tanggal pemungutan suara. D. 6 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah A. 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. 34. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi A. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan dan pemilih yang terdaftar pada daftar pemilihan tambahan. B. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilihan tambahan dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain. C. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk sesuai TPS domisili. D. A dan C benar. Jawabannya adalah D. A dan C benar. 35. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi A. Penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto calon di TPS dan penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. B. Penyiapan TPS, pelaksanaan pemungutan suara dan penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. C. Pelaksanaan pemungutan suara, penyiapan TPS dan pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto calon di TPS. D. Pelaksanaan pemungutan suara, penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS dan pelaksanaan perhitungan suara. Jawaban yang tepat adalah A. Penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto calon di TPS dan penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilihan tambahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS. 36. Berapa lama masa kerja PPS? A. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. C. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten ataupun kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten ataupun kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten ataupun kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah B.
PPS dibentuk oleh KPU kabupaten ataupun kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. 37. Hasil audit terhadap laporan dana kampanye wajib diumumkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten ataupun kota paling lambat setelah KPU provinsi dan KPU kabupaten ataupun kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 4 hari. Jawaban yang tepat adalah D. 4 hari. 38. Perencanaan dan penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian pelengkapan pemungutan suara dilakukan oleh A. KPU provinsi dan KPU kabupaten ataupun kota, B. BPK, C. KPU, D. Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten ataupun kota. Jawaban yang tepat adalah A. KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota. 39. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian pelengkapan pemungutan suara dilakukan oleh A. Sekretaris KPU provinsi dan Sekretaris KPU kabupaten ataupun kota, B. BPKP, C. Sekretaris Jenderal KPU, D. Sekretaris Bawaslu provinsi dan Sekretaris Panwas kabupaten ataupun kota. Jawaban yang tepat adalah A. Sekretaris KPU provinsi dan Sekretaris KPU kabupaten ataupun kota. 40. Daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 diperoleh dari A. Dinas Komplain Capir, B. Dinas Tenaga Kerja, C. Badan Pusat Statistik atau BPS, D. Disduk Capil. Jawaban yang tepat adalah D. Disduk Capil. 41. Dalam pendistribusian dan pengamanan pelengkapan pemungutan suara, KPU provinsi dan KPU kabupaten ataupun kota dapat bekerja sama dengan A. Pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, B. Tokoh masyarakat, C. Tokoh agama, D. Tokoh adat. Jawaban yang tepat adalah A. Pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. 42. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait hak memilih terdapat pada pasal A. Pasal 195, B. Pasal 196, C. Pasal 197, D. Pasal 198. Jawaban yang tepat adalah D. Pasal 198. 43. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK adalah A. Membantu KPU kabupaten melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT. B. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten. D. A, B, dan C sebenar semua. Jawabannya adalah D. A, B, dan C benar semua. 44. KPU menetapkan rencana pendaftaran partai peserta pemilu selambat-lambatnya bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18, B. 20, C. 22, D. 19, E. 25. Jawaban yang tepat adalah A. 18 bulan. 45. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 2. Jawaban yang tepat adalah B. 4. 46. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU kabupaten ataupun kota dalam melakukan penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD kecuali A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU provinsi, B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu kabupaten ataupun kota, C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten ataupun kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Jawaban yang tepat adalah C.
menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten ataupun Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. 47. Anggota PPK adalah sebanyak orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Berapakah jumlah anggota PPK? A. 3 orang, B. 5 orang, C. Minimal 3 dan maksimal 5 orang, D. Sebanyak-banyaknya 5 orang, E. 7 orang. Jawaban yang tepat adalah B. 5 orang. 48. Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, KPU Kota, dan PPS? A. 97553, B. 1175553, C. 7/5, 5/7, 555, D. 9, 5/3, 553, E. 7, 5/7, 3/5, 5/3. Jawaban yang tepat adalah E. 7, 5/7, 3/5, 5/3. 49. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 221 sampai 286, yaitu membahas tentang pencalonan. A. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden. B. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. C. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, gubernur dan wakil gubernur. D. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Jawaban yang tepat adalah A. Persyaratan calon presiden dan wakil presiden. 50. Pemungutan suara dilakukan pada A. Hari raya yang dinyatakan hari libur nasional, B. Hari libur atau hari yang diliburkan, tanggal dan waktunya ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota, C. Hari libur sekolah, D. Hari raya besar. Jawaban yang tepat adalah B. Hari libur atau hari yang diliburkan, tanggal dan waktunya ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. 51. TPS mengumumkan daftar sementara DPS. A. 14 hari, B. 17 hari, C. 13 hari, D. 7 hari, E. 12 hari. Jawaban yang tepat adalah A. 14 hari. 52. Pendistribusian pelengkapan pemungutan suara dilakukan oleh A. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten atau Kota, B. Sekretaris Bawaslu Provinsi dan Sekretaris Panwaslu Kabupaten atau Kota, C. Kepolisian Republik Indonesia, D. TNI. Jawaban yang tepat adalah A. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten atau Kota. 53. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS pengumuman DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh, B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh, C. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh, D. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang tepat adalah D. Jawaban A dan B benar. 54. Waktu pemungutan suara adalah A. Dimulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 13 waktu setempat, B. Dimulai pada pukul 7 dan berakhir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, C. Dimulai pukul 6 dan berakhir pada pukul 14 waktu setempat, D. Dimulai pada pukul 7 dan berakhir secara tentatif. Jawabannya adalah A. Dimulai pada pukul 7 dan berakhir pada pukul 13 waktu setempat. 55. Lokasi pembuatan TPS kecuali A. Lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, B. Di tempat yang netral, C. Tidak menyulitkan pemilih, D. Di halaman kantor partai politik.
Jawaban yang tepat adalah di halaman kantor partai politik. 56. Jumlah pemilih untuk setiap TPS adalah A. Paling banyak 800 orang, B. Paling sedikit 800 orang, C. Paling banyak 600 orang, D. Disesuaikan dengan keputusan PPS. Jawaban yang tepat adalah A. Paling banyak 800 orang. 57. Jenis pelengkapan pemungutan suara terdiri atas A. Kotak suara, B. Surat suara, C. Tinta, D. A, B, C, dan D benar. Jawabannya adalah A. Kotak suara. 58. Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan A. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, B. Keputusan KPU, C. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, D. Keputusan Bawaslu, E. Keputusan Sekretaris Daerah. Jawaban yang tepat adalah A. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU. 59. Surat suara memuat A. Foto, nama, dan nomor urut calon, B. Nama, foto, dan nomor urut calon, C. Foto, nomor urut calon, dan nama calon, D. Foto, gambar partai pendukung calon, dan nomor. Jawaban yang tepat adalah A. Foto, nama, dan nomor urut calon. 60. Segel, alat untuk memberi tanda pilihan dan TPS termasuk A. Jenis pelengkapan pemungutan suara, B. Tidak termasuk jenis pelengkapan pemungutan, C. Kebutuhan pemungutan suara, D. Keperluan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara. Jawaban yang tepat adalah D. Keperluan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara. 61. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau ia mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS. A. Dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain. B. Tidak dapat dibantu karena dapat mengganggu asas pemilu. C. Dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. D. Tidak dapat dibantu kecuali persetujuan PPL. Jawaban yang tepat adalah C. Dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. 62. Jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemungutan suara adalah A. Sama dengan jumlah pemilih sementara ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih sementara sebagai cadangan, B. Sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tambahan sebagai cadangan, C. Sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, D. Sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,0% jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Jawaban yang tepat adalah C. Sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. 63. Jika terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan KPPS adalah sebagai berikut. A. Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. B. Menyilang dengan spidol dan dimasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. C. Dikembalikan kepada PPS. D. Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak digunakan. Jawaban yang tepat adalah B. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. 64. Dalam hal surat suara terdapat tulisan dan atau catatan lain, maka surat suara dinyatakan A. Sah, B. Sah dengan rekomendasi PPL, C. Tidak sah, D. Tidak sah jika ada keberatan saksi. Jawabannya adalah C. Tidak sah. 65. Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah jika A. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota dalam surat suara. B. Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto,
atau nama salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota dalam surat suara. C. Surat suara dicentang. D. Surat suara ditanda tangani oleh ketua KPPS. Jawaban yang tepat adalah A. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan pemberian tanda satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota dalam surat suara. 66. Berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa? A. Saksi peserta pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten atau kota. B. Tim sukses pemilu, Panwaslu lapangan dan Panwaslu kecamatan. C. Tim kampanye, Panwaslu kecamatan dan KPU kabupaten atau kota. D. Panwaslu kabupaten atau kota dan KPU kabupaten atau kota. E. Parpol peserta pemilu, Panwaslu kabupaten atau kota dan KPU kabupaten atau kota. Jawaban yang tepat adalah A. Saksi peserta pemilu, Panwaslu kecamatan dan KPU kabupaten atau kota. 67. Pemeriksaan, pengaduan, dan atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh A. Dewan Kehormatan KPU. B. Dewan Kehormatan Bawaslu. C. Dewan Kode Etik KPU. D. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. E. Dewan Penegakan Etika Bawaslu. Jawaban yang tepat adalah D. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. 8. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan penyelenggara tersebut disampaikan dengan paling sedikit memuat hal-hal berikut kecuali A. Nama dan alamat pelapor. B. Pihak terlapor. C. Waktu dan tempat terjadian perkara. D. Uraian kejadian. E. Saksi-saksi kunci. Jawaban yang tepat adalah A. Nama dan alamat pelapor. 69. KPU kabupaten atau kota wajib memberikan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU kabupaten atau kota kepada A. Calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. B. Saksi calon. C. Panwas kabupaten atau kota. D. A, B, dan C benar. Jawaban yang tepat adalah D. A, B, dan C benar. 70. PKPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota terkait pemilih terdapat pada pasal 5, yaitu A. Warga negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih. B. Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah atau pernah kawin. C. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. D. A, B, C benar. Jawabannya adalah D. A, B, C benar. 71. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jawaban yang tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. 72. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Juli 1999 adalah untuk memilih anggota A. MPR, DPR, dan Presiden. B. MPR, DPR, dan DPRD 1. C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. D. DPR, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. E. Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat 1, dan DPRD tingkat 2. Jawaban yang tepat adalah C. MPR, DPR, DPRD tingkat 1, dan DPR tingkat 2. 73. Tahun berapa pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia? A. 1965. B. 1998. C. 1955. D. 1945. Jawaban yang tepat adalah C. 1955. 74. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu yang mengakomodir semua kelompok masyarakat bisa terlibat dalam pemilu adalah A. Transparan.
B. Efektif, C. Aksesibilitas, D. Akuntabilitas. Jawaban yang tepat adalah C. Aksesibilitas. 75. Usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. DPA, Dewan Pertimbangan Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Agung, D. Seluruh anggota DPR. Jawaban yang tepat adalah B. Mahkamah Konstitusi. Itulah teman-teman tambahan 45 soal yang berhubungan dengan tes PPS untuk pemilu tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang udah keluar jadwal, selamat mengikuti ujian, dan buat teman-teman yang udah mengikuti ujian, semoga kalian lulus. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.